Selamat bertemu kembali pada kelas Operating System Konsep, dan saat ini kita akan membahas mengenai storage structure, di mana kita akan melihat beberapa jenis storage device atau media penyimpanan di dalam sistem komputer yang kita miliki. Dan kita juga akan coba mempelajari fungsi-fungsi apa saja yang mereka miliki, fitur-fitur apa yang mereka miliki. Baiklah, di sini kita melihat ada sebuah diagram yang menggambarkan storage device hierarchy. Storage device hierarchy, hierarki untuk media penyimpanan. Oke. Di paling atas itu ada yang namanya register. Nah, kemudian di bawahnya ada case, di bawah case ada main memory, lalu ada solid state disk, ada hard disk, ada optical disk, ada magnetic tapes. Oke, mari kita mulai dari paling atas. Ada register di paling atas. Register ini adalah memori penyimpanan paling kecil di dalam komputer Anda. Dan dia itu menyimpan data dalam ukuran bit. Anda ingat di pelajaran Introduction to Computing? Bit itu 0 dan 1. Jadi di dalam register ini hanya menyimpan dalam bentuk bit. Ukurannya juga sangat kecil. Karena sangat kecil dan hanya menyimpan bit, maka register ini bisa diakses dengan sangat cepat. Kecepatannya paling tinggi dari semua storage device yang lainnya. Kemudian berikutnya ada case. Sering kita mungkin pada saat membeli prosesor atau membeli komputer, laptop, ada ukuran case L1, L2, L3, dan seterusnya. Oke, apa itu case? Case ini lebih besar dari register, tetapi kecepatannya lebih pelan. Fungsinya mirip, nanti kita akan coba jelaskan. Kemudian berikutnya ada main memory. Main memory kita lebih kenal dengan RAM. Memori yang ada di dalam laptop kalian, misalnya ada memori 4 GB, ada memori 8 GB, 16 GB, 32, dan seterusnya. Nah, tetapi memori ini ukurannya akan lebih besar lagi dari case, tapi kecepatannya mungkin akan lebih pelan daripada case. Nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai main memory. Kemudian ada SSD, solid state, bentuknya seperti memori tapi fungsinya seperti hard disk. Ada juga hard disk, HDD, kemudian ada ODD, optical disk drive, kemudian di paling bawah ada magnetic tapes. Semakin ke bawah, kecepatannya semakin pelan, tetapi kemampuan untuk menyimpan datanya semakin besar, semakin luas, dan semakin banyak yang dapat ditampung. Oke. Urutannya dari atas ke bawah ini, semakin ke atas itu juga semakin mahal. Semakin cepat tetapi semakin mahal, dan ukurannya semakin kecil. Ke bawah ukurannya semakin besar, harganya semakin murah, tapi kecepatannya juga semakin lebih pelan. Nah, dengan kecepatan makin ke atas, akses time itu semakin cepat, walaupun dengan mengorbankan biaya. Cost-nya akan semakin tinggi. Itulah sebabnya register itu biasanya ada di dalam prosesor, dan harga prosesor itu mahal. Walaupun di dalamnya ukuran registernya itu mungkin lebih kecil dari 6 kilobyte. Kecil sekali. Gitu. Tapi karena cepat, walaupun cuma beberapa kilobyte, itu mampu diproses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mari kita coba lihat sedikit kecepatan dari ini storage device ini. Yang bisa kita lihat di sini adalah case level 1. Di situ base access speed-nya sekitar 700 gigabyte per second. Coba Anda bayangkan 700 gigabyte per second. Anda punya hard disk berapa giga? Kalau Anda punya hard disk besarnya 500 giga, maka kecepatan L1 ini bisa mentransfer seluruh isi hard disk Anda kurang dari 1 detik.
Semakin ke atas semakin cepat, semakin ke bawah semakin pelan. Jadi di atasnya case ini ada register. Register itu kira-kira sekitar 3 atau 4 kali lebih cepat dari case. Nah, kalau case level 1 itu 700, di atasnya ada yang lebih cepat lagi, ada yang lebih cepat lagi level 0-nya, baru ada register. Kira-kira Anda boleh bayangkan berapa kecepatan register? Memang tidak bisa dijelaskan secara angka karena hitungan register itu bukan dalam hitungan gigabytes atau seperti ukuran besar umumnya, tapi dia diproses karena ukurannya bit, jadi ada berapa hertz mungkin yang akan dipakai. Nah, kalau turun ke bawah itu ada turun lagi level 2, case level 2. Kalau misalnya di dalam prosesor itu ada case level 1, level 2, level 3. Nah, level 2 lebih sedikit lebih pelan, 200 giga. Level 3-nya 300 giga, tapi ukurannya semakin besar. Atau yang tadi di atas itu cuma berapa kilobyte, lalu di level 1 ada 128 kilobyte, lalu di level 2 ada sekitar 1 mega, di level 3 bisa sekitar 6 mega, di level 4 bisa sampai 128 mega. Walaupun kecepatannya menurun sekitar 40 giga per detik. Tapi itu pun sangat cepat. Karena normalnya kalau kita menggunakan memori RAM kita itu hanya memiliki kecepatan di bawah case, yaitu sekitar 10 giga per detik. 10 giga per detik aja itu masih susah kita membayangkan. Karena biasanya hard disk kita, kalau Anda memiliki hard disk yang mungkin SSD atau apa, itu kecepatannya mungkin hanya di sekitar itu, berapa megabyte per detik. Tidak secepat yang 10 giga per detik. Nah, oke. Nah, jadi ini kira-kira yang menggambarkan semakin ke atas semakin kecil, tetapi semakin cepat. Nah, dari semua storage device hierarki ini yang lebih penting kita bicarakan adalah main memory. Yang harus kita bahas banyak itu adalah main memory. Main memory itu adalah RAM, random access memory yang Anda miliki di dalam komputer Anda. Ada berapa RAM saya? 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Nah, fungsi dari main memory ini adalah untuk menampung sementara segala sesuatu data atau informasi yang perlu untuk dieksekusi di dalam komputer. Jadi, kalau misalnya data kita itu disimpan di dalam hard disk, di dalam secondary memory, hard disk itu adalah secondary memory, tapi kemudian kita membutuhkannya untuk diakses, untuk dibuka. Itu data-data tersebut atau program-program tersebut harus dimasukkan dulu ke dalam main memory. Baru dari memory bisa diproses ke dalam CPU. Nah, jadi kalau kita mau membuka misalnya Microsoft Word itu kita klik di komputer, yang pertama komputer akan lakukan adalah Microsoft Word ini ditransfer ke dalam main memory dari hard disk. Program kita ada di hard disk kan, kita transfer ke main memory. Baru di dalam main memory ini prosesor bisa lihat, oh ada ini yang harus diproses, oh ada ini yang harus diproses. Tetapi main memory juga ukurannya terbatas. Seperti yang kita ketahui, main memory kita kadang-kadang hanya 4 GB, 8 GB. Nah, coba bayangkan kalau misalnya komputer kita itu programnya ada banyak dan kita mau menjalankan banyak program. Berarti hanya ada beberapa program yang bisa dimasukkan ke dalam main memory untuk bisa diproses oleh prosesor. Nah, ketika kita menjalankan masuk ke dalam main memory, baru prosesor bisa memprosesnya. Dan ketika dibuka baru di-load ke dalam main memory. Nah, oke. Sekarang kita sering dengar orang sering bilang semakin besar memori, maka komputer kita bisa menjadi lebih cepat. Semakin cepat katanya gitu. Oke, begini, mari kita coba bayangkan. Kalau Anda di dalam satu ruangan, Anda memiliki satu ruangan, di dalamnya ada rak buku. Oke, ada rak buku dengan banyak buku di dalam rak tersebut.
Kemudian di dalam ruangan itu ada meja. Oke. Anggaplah rak buku ini sebagai secondary memory. Dan meja ini adalah main memory, memori utama Anda, RAM Anda. Rak adalah hard disk Anda. Ketika Anda ingin membaca sebuah buku, Anda ambil dari dalam rak, lalu Anda letakkan di atas meja, lalu Anda membacanya. Prosesornya ada di otak Anda. Ketika Anda baca, maka diproses di dalam otak. Oh, ini bacaannya. Oke. Anggaplah meja yang Anda miliki ini kecil sekali. Kecil sekali, sehingga hanya muat satu buku. Hanya seukuran buku meja Anda. Kecil. Jadi ketika Anda mau membaca buku, Anda ambil dari rak, Anda taruh di dalam atas meja. Kalau kita di perpustakaan atau di meja belajar normalnya, mejanya besar, Anda bisa taruh beberapa buku pada saat yang bersamaan. Anda baca di sini, Anda bingung, Anda lihat buku yang satu, toh Anda baca lagi, taruh buku yang satu di sebelahnya. Anda boleh tukar-tukar berapa buku. Tapi kalau Anda hanya memiliki meja yang sangat kecil, yang hanya muat satu buku, maka ketika Anda baca buku satu ini, dan Anda pikir, oh sepertinya saya harus cek buku yang lain. Anda harus kembalikan buku tersebut ke rak, ambil buku yang lain, buka di atas meja. Nah, dengan pengandaian seperti ini, Anda bisa bayangkan kalau memori Anda kecil, maka prosesor itu hanya bisa mengakses apa yang ditaruh di dalam memori itu. Dan seperti layaknya buku, otak kita hanya bisa membaca satu buku kalau mejanya kecil, dan kalau mejanya besar, otomatis kita bisa membaca lebih banyak buku pada saat yang bersamaan. Kita bisa tukar-tukar tanpa harus membuang waktu berjalan ke rak, memilih buku mana yang harus kita baca, baru mau dibuka lagi, baru mau dicari halamannya. Nah, tapi kalau bukunya sudah ada di atas meja, sudah terbuka, Anda cek di sini, oh ini. Oh di buku yang sebelah tulisannya ini. Oh di buku yang sebelah tulisannya ini. Maka prosesnya jadi lebih cepat. Seperti itulah kira-kira membayangkan antara main memory dengan secondary memory. Jadi sebesar apapun rak buku Anda, kalau meja Anda kecil, tetap hanya satu buku yang bisa diletakkan di meja. Sebesar apapun hard disk Anda, mau dia 4 terabytes, 10 terabytes, puluhan terabytes, tapi kalau memori Anda hanya 1 giga, maka hanya sedikit yang bisa ditaruh diproses oleh CPU untuk ditampilkan ke layar atau untuk di-execute, untuk dijalankan. Oke? Nah, itulah sebabnya itu bahasa dengan RAM besar maka komputer lebih cepat, itu benar. Karena semakin besar RAM kita, semakin banyak yang dapat prosesor lakukan. Karena memiliki space yang lebih besar. Walaupun tetap prosesor juga menjadi salah satu faktor. Sekalipun banyak buku di atas meja, tapi kalau memang otak kita pelan dalam memahami buku-buku tersebut, mungkin kita baca satu buku, belum mengerti, dibaca lagi, baru ambil buku yang lain, dicoba lagi. Tetap otak kita juga perlu untuk memiliki kemampuan untuk memahami buku itu. Tetapi karena ketika kita membicarakan mengenai main memory, maka apabila main memory ini lebih besar, maka prosesor bisa dengan lebih cepat mengaksesnya dan melakukan banyak task pada saat yang bersamaan. Oke, kemudian di sini kita lihat ada istilah volatile. Oke, main memory ini random access memory, random access. Kemudian typically volatile. Arti dari volatile ini adalah loses its content when power is removed. Atau kehilangan data atau isi atau informasi di dalamnya ketika tidak ada daya yang mengalir. Ketika listrik tidak ada. Ketika power itu hilang atau dimatikan. Nah, register, cache, dan main memory itu sifatnya volatile. Sehingga ketika komputer Anda dimatikan atau data itu dayanya hilang, maka data, informasi di dalamnya, apapun yang ada di dalamnya akan hilang atau terhapus. Berbeda dengan secondary storage. Secondary storage ini sifatnya non-volatile.
Sehingga data akan tetap ada walaupun tidak ada listrik yang mengalir, tidak ada daya di dalamnya. Jadi ketika kita mematikan komputer kita, data yang ada di dalam harddisk itu tidak akan hilang, tetap ada. Nanti kita nyalakan lagi, masih ada file-file kita, program-program kita juga masih ada, OS kita masih ada di dalamnya. Oke, jadi itu secondary storage itu bentuknya volatile. Walaupun sekarang dengan teknologi zaman sekarang kita mengenal yang namanya solid state drive, solid state disk, ya, dengan kecepatan yang lebih tinggi dari harddisk. Karena apa? Karena di dalamnya itu bukan piringan seperti harddisk normal, tetapi di dalamnya itu ada NVRAM. Bentuknya seperti memori, RAM, random access memory, tetapi dia NVRAM, non-volatile RAM. Sehingga ketika listrik itu dimatikan atau daya hilang, data di dalam SSD bisa tetap ada. Nah, jadi bentuk dari SSD itu sebenarnya mirip dengan RAM, tetapi dia memiliki kemampuan teknologi yang baru yang dapat mempertahankan data ketika daya hilang. Oke, jadi saya ulangi lagi, volatile itu adalah kehilangan konten atau isi atau data apabila tidak ada daya, tidak ada listrik. Sedangkan non-volatile itu dapat mempertahankan data di dalamnya atau informasi di dalamnya walaupun tanpa ada listrik, tanpa ada daya. Oke, jadi hierarki dari storage itu bisa kita urutkan berdasarkan speed, cost, and volatility. Dapat didasarkan berdasarkan kecepatan, biaya, dan kemampuan untuk menyimpan data. Semakin ke atas, gambar yang tadi, ini register, case, main memory, semakin ke atas, kemampuannya akan semakin tinggi, kecepatannya akan semakin cepat, dan harganya juga akan semakin mahal. Dan yang pastinya dia semakin tidak mampu untuk menyimpan data. Demikian sebaliknya, semakin ke bawah semakin pelan, harganya pun semakin murah, dan dia semakin memiliki kemampuan untuk menyimpan data. Nah, dalam konsep casing, apabila kita membayangkan tadi ada case, ada main memory, tapi dalam konsep komputer, main memory sendiri itu bisa bertindak seperti case terhadap secondary memory, terhadap harddisk Anda. Jadi casing itu adalah proses di mana kita menyimpan suatu data untuk diproses, untuk dijalankan di dalam prosesor, untuk diproses di dalam prosesor dari sumber yang lebih pelan atau yang non-volatile. Kemudian ini ada beberapa juga yang harus kita ingat bahwa informasi itu yang perlu untuk diproses harus dipindahkan dari storage yang lebih pelan ke storage yang lebih cepat. Karena kecepatan prosesor itu kalau langsung ke dalam harddisk, maka prosesor itu jadi tidak berguna. Karena harddisk itu pelan. Jadi dia harus dipindahkan ke storage yang lebih cepat. Seperti harddisk dipindahkan dulu ke RAM baru bisa diproses. Tapi dari RAM juga harus dipindahkan dulu ke dalam case untuk bisa diproses. Kemudian dari case baru dipindahkan ke register untuk bisa diproses dan seterusnya. Walaupun semuanya ini hanya untuk sementara, temporary. Kemudian setelah diproses dari register dikembalikan ke case, dari case dikembalikan ke RAM, dari RAM dikembalikan ke harddisk. Oke. Nah, CPU ini harus mengecek dahulu apabila data atau informasi yang dibutuhkan itu ada di dalam case atau tidak. Kalau CPU mendapati informasi itu ada di dalam case, dia langsung memprosesnya. Tapi bila tidak ada, maka struktur tadi berjalan kembali. Case minta ke RAM, RAM minta ke harddisk, dan seterusnya ke bawah. Oke. Nah, demikianlah untuk pelajaran sekarang sedikit mengenai memori, dan kita akan bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Terima kasih.